10 sampai 100 sampai lebih. Kira-kira yang perlu diperhatikan apa? Fondasi benar. Fondasi itu harus kuat. Bila fondasinya kuat, mencakar, menghujam, atap 100 tingkat kah, 1000 tingkat kah, tidak akan goyah. Walaupun diterpa oleh angin kencang, angin ribut, tsunami sekalipun, tapi kuat fondasinya, maka tidak akan tergoyahkan. Jadi kalau mau bangun rumah itu agar kokoh, kuat, kadar kala diombang-ambingkan, maka yang diutamakan bukan rumahnya, bukan gedungnya, yang paling utama, dasar utama adalah fondasinya. Kalau fondasinya kada kuat, bahkan kada fondasi asal maulah rumah aja, kira-kira ditiup angin gitu untuk ditunjukin merambah, itu sama dengan rumah laba-laba. Nah, begitu kita pula dalam kehidupan kita di dunia yang sebentar ini, kita akan menghadapi kehidupan yang panjang sampai ke akhirat. Maka kekuatan, kekokohan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan hidup di dunia dan nyambung kepada hidup di alam barzah, hidup di alam akhirat, maka perlu yang namanya fondasi. Fondasi itu apa? Fondasi keyakinan, keimanan. Fondasi yang kokoh itu adalah ma'rifat kepada asma Allah, ma'rifat kepada sifat-sifat Allah. Inilah fondasi yang perlu kita tanamkan, yang tancapkan, terhujam dalam jiwa kita. Fondasi apa itu? Minimal ada 2. Ma'rifat kepada asma Allah, ma'rifat kepada sifat-sifat Allah. Setelah kita ma'rifat kepada asma Allah, kepada sifat-sifat Allah, kita hujamkan ke dalam jiwa kita. Maka itu ujar Rasulullah, Inna Allah Ta'ala dis'adda wa dis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Maka siapa yang memeliharanya, meresapkannya dalam jiwa dan raga sanubarinya, menghayatinya, mengamalkannya, mewiridkannya, maka orang itu belum masuk surga, sudah surga berdahulu. Dakhalal jannah, sudah di dalam surga. Oleh sebab itu, pengenalan kepada Allah, awaluddin ma'rifatullah, bahwa mula-mula bagi orang Islam itu yang perlu dipelajarinya, yang perlu dikajinya, yang perlu diketahuinya adalah pengenalan ma'rifat kepada Allah. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, beliau mengatakan, awal wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bistiqam. Awal yang diwajibkan kepada setiap insan manusia, ma'rifatu ilahi, mengenal kepada Allah dengan yakin, kada goyang dalil, kada ragu-ragu, mantap keyakinannya akan ma'rifatnya kepada Allah. La tasihul ibad illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah
Nggak diterima ibadah seseorang kalau tidak mengenal kepada siapa dia menyembah, kepada siapa ia beribadah. Maka itu dalam Al-Quran Allah mengkabarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada kuciptakan jin dan manusia oleh Allah Ta'ala illa liya'budun, kecuali hanya fokusnya tugas kita dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah ke dunia ini, kada lain hanya beribadah. Ada menulis kata berilmu sapi ada, berumah ada, berdagang ada, kawin ada. Tugas kita adalah ibadah. Apa maknanya? Dalam kalimat illa liya'budun ay illa liya'arifun, tafsirnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, ma'rifat kepada Allah. Itulah hakikat liya'budun, ma'rifat, mengenal Allah. Setelah ma'rifat kita mengenal Allah, baru kita ay illa liyuwahhidun, dan kita mentauhidkan Allah. Sekarang sudah tahulah kita lawan Allah. Kita kadang-kadang lawan Allah Ta'ala itu tahu Allah Tuhan. Namun langit, orang bumi menciptakan kita terus menyembah Dia, ya sudah habis. Inilah yang perlu kita tancapkan supaya bangunan kita ini kokoh, kuat, kadang terombang-ambing oleh apapun cobaan, ujian, godaan apapun, maka perlu menancapkan fondasi ma'rifat kepada Allah ini, ketauhidan kepada Allah, kepada diri kita dan kepada seluruh anak-anak kita. Karena payu kekanakan kita wajah ini banyak yang mucai sebahagia karena mau sudah membahap siapa lah takut mencari kepada sahabat menjadi sinyal, sampai naik ke atas pohon menjadi sinyal. Di kampung-kampung perlu lihat lewat di mana-mana, tapi di lain Pak, aku di pada saat pikir apaan, kami menjadi sinyal aja. Berjam-jam aku diikut-ikut nyamuk, padahal di bawah sembahyang berapa sejam itu berapa rakaat itu. Sudah apalagi obat, narkoba dan segala macam, sudah pergaulan bebas dan segala macam, sudah melalaikan. Kenapa? Jawabannya satu, fondasi anak-anak generasi kita ini tidak punya fondasi. Mungkin mereka sekolah, tapi di sekolah pun pelajaran agama sedikit, ma'rifat kepada Allah hampir tidak ada. Inilah, maka itu perlu dimanapun, di pondok-pondok pesantren itu perlu ditancapkan fondasi ma'rifat. Dasar utama kajian, jangan yang lain dulu, tauhid, mengenal Allah. Kalau boleh ulun batakut lawan pian ibu-ibu. Allah itu siapa, Bu? Itu aja dulu. Siapa Allah itu? Allah itu paham sudah. Allah itu adalah nama. Belum ulangi. Allah itu adalah nama. Nama siapa? Nama Zat Wajibal Wujud. Allah itu adalah nama Zat Wajibal Wujud. Zat Wajibal Wujud yang bernama Allah. Allah adalah nama Zat Wajibal Wujud. Apa arti Zat Wajibal Wujud? Zat yang wajib ada, tidak boleh tidak ada, dan maha ada. Namun Zat Wajibal Wujud itu hanya Zat yang bernama Allah. Selain Zat Allah tidak Wajibal Wujud. Namanya mungkin wujud.
Apa itu mungkin wujud? Boleh ada, boleh kadada. Karena memang kadada. Jadi segala sesuatu selain zat diri Allah, apakah langit, bumi, aras, surga, neraka, dunia, akhirat, malaikat, manusia, semua apapun itu tidak ada. Muhaddas, baharu, mungkin wujud, jaiz, boleh ada, boleh tidak ada. Dan adanya mereka diadakan oleh zat wajiban wujud. Jadi yang wajib ada, yang maha ada adalah zat wajiban wujud yang bernama Allah. Allah adalah nama daripada zat wajiban wujud. Jadi kalau kita sholat, jangan menyembah nama, tapi menyembah yang punya nama. Jangan menyembah Allah, tapi menyembah zat yang bernama Allah. Menyembah zat Allah. Jadi kita sholat menyembah zat Allah. Kita mengikat kepada zat Allah, bergabung kepada zat Allah. Kalau zat wajiban wujud itu ada, ya kita mulai memahami tentang Allah. Ini kalau boleh, ini hanya pelajaran dasar, pelajaran tekad asli. Tapi perlu kadang-kadang maaf dan kalau sudah kadang-kadang kita mengulang aja. Banyak orang lawan Allah tuh, mahawir Allah tuh Pak, sudah lewat kayak itu aja. Ada pondasi di hati, harus banyak Allah tuh Pak, tapi sebanyak kosong dari ingat Allah. Kenapa? Pondasinya karena mengenal Allah, sekarang Allah tuh Pak, mau disembah, mengulah langit bumi, itu aja sudah habis. Akhirnya goyang kehidupan ini, nggak tenang. Kenapa? Pikulannya ada pisik, pondasinya ada kuat, ditiup angin sedikit, oh boy, makanya bahaya sih. Pondasinya ada kuat, dapat cobaan ujian, hancoy kayak kerupuk ditiup angin. Nah, jadi perlu pondasi yang kuat. Baik. Jadi Allah itu adalah nama zat kewajiban wujud. Kalau zat Allah itu ada, kapan adanya Allah? Ada yang mengatakan Allah itu ada sebelum adanya yang ada. Maka Allah lah yang pertama ada, baru alam semesta dan isinya diciptakannya. Kalau seperti itu jawabannya, berarti Allah itu ada awalnya, berarti Allah itu muhaddas, berarti Allah itu baharu. Karena contoh asalnya kada kosong, lalu Allah muncul ada, berarti ada awal. Nah, ini pendapat yang sesat semacam ini. Yang benar bagaimana? Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Qudri menjelaskan bahwa zat wajiban wujud itu sifat nafsiyah disambung dengan sifat salbiyah yang mengkabarkan bahwa zat wajiban wujud itu bersifat qidam. Apa itu qidam? Sedia. Apa itu sedia? Ujar Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwalu wal akhiru. Arti sedianya Allah itu, dia Allah itu yang awal. Tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Artinya zat Allah yang wajibal wujud itu senantiasa ada, selalu ada, dan tidak pernah tidak ada, selalu ada. Dan awal tidak ada awalnya, ada terus.
Sedangkan dunia dan akhirat dan alam semesta dan seluruh isi ini asalnya tidak ada. Alam tidak ada, langit bumi tidak ada, ruang waktu tidak ada, semuanya tidak ada. Yang ada hanya zat Allah yang wajibal wujud. Yang adanya zat Allah itu dengan awal kada permulaannya dan akhir kada selalu ada, kada pernah kada sidin surangan aja sendirian. Inilah dan istilah tarikat Naqsabandi Uwais Ahdiyah. Wahdahu la syarika laka ya Allah. Engkau ahad, engkau tunggal ya Allah. Tiada sekutu bagimu, kada ada lain selain engkau ya Allah. La ilaha wahdahu la syarika laka ya Allah. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ahdiyah la ta'in, kadang ada, hanya zat diri Allah yang ada. Nah, adanya zat Allah tadi adalah yang awal tidak ada awalnya, yang akhir tidak ada berkesudahannya. Selalu ada, senantiasa ada. Ayo kita mulai memasang fondasi bagaimana. Nah, cocok yang dulu. Kadang-kadang kakak makan di rumah bertakwa, ya, mak, Allah tuh kayak apa? Garang, mak. Dari diam, ikan dia, kalau boleh, pemalik, oh, mamanya akan menjelaskan. Sering ada, Allah bagaimana sih? Nah, ini perlu paling gede penjelasan sederhana untuk bisa dipahamkan kepada kita dan kepada anak-anak kita tentang zat Allah. Dan ini nah paling pentingnya ini kunci segalanya. Asraful ulum, semulia ilmu adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita sudah meyakini Allah itu ada, adanya Allah yang awal ada berpermulaan, yang akhir ada berkesudahan. Lalu timbul pertanyaan, di mana adanya Allah? Allah itu di mana? Ada yang mengatakan Allah di mana? Ada yang mengatakan kita harus minta kepada yang di atas. Namun di atas itu Allah. Di atas ini banyak nih, pelapor di atas, langit di atas, bulan bintang di atas, arasy di atas. Nah, ini kadang-kadang kita baca terselisih paham, memadahkan Allah di atas. Nang di atas itu melihat telong kita berkata, oh kesannya. Tapi ketika kita kayaknya Allah berada di atas, berarti Allah bertempat di atas. Maka jawabannya Allah tidak di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di kanan, Allah ada di kiri, Allah ada di hadapan, Allah ada di belakang, Allah ada di mana-mana. Ada benar Tuhan itu ada di mana-mana, banyak benar sih dia. Maka jawabannya zat Allah yang wajiban wujud itu tidak bertempat dengan suatu tempat dan tidak di mana-mana. Zat Allah yang wajiban wujud itu tidak bertempat dengan suatu tempat. Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di langit kada, di bumi kada, di surga kada, di mana-mana kada. Kada bertempat dengan suatu tempat. Akan tetapi alam semesta dan seluruh isinya, dunia dan akhirat, dalam genggaman kekuasaan Allah. Ingat, bagaimana dalam genggaman kekuasaan Allah? Kalau saya mencari lagi, cuma kita meyakini
dalam genggaman kekuasaan Allah. Tapi Allah tidak bertempat dengan suatu tempat di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, tapi alam semesta dan seluruh isinya dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Wallahu muhitum bil alamin. Bermula Allah itu muhit, meliputi alam semesta. Apa maksud Allah itu meliputi alam? Ini contoh, tapi dalam itu contoh aja. Allah itu dalam genggaman kekuasaan Allah nih. Kayak tisu. Ini ibaratnya alam dunia akhirat nih, Amsal aja. Ulun ganggam nih. Untuk mudah paham, di mana ulun? Di dalam tisu kada, di atas tisu kada, di bawah tisu kada, di kanan kiri tisu kada. Ulun tidak bertempat di tisu, tapi tisu dalam genggaman kekuasaan ulun. Nah, kira-kira parah kada dalam tisu? Oh, parah benar. Amsal, perumpamaan. Tapi jangan pian bayangkan Allah Ta'ala menggenggam alam ini kayak ulun menggenggam tisu kada. Ini hanya memudahkan paham, supaya mudah paham. Wallahu muhitun bil alamin. Bermula Allah muhit, meliputi alam semesta. Makna muhit di sini bi qudratihi, bi iradatihi, bi ilmihi. Artinya Allah meliputi alam semesta ini dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan ilmunya. Nampak alam semesta ini asalnya tidak ada. Allah bertempat. Waktu alam kada di mana Allah? Bagaimana Allah berada di Arash. Itu ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika Arash belum diciptakan, di mana Allah? Arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu beberapa pendapat ulama-ulama menjelaskan bahwa kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Arsy itu, tapi Arsy yang maha besar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Karena Arsy ciptaan Allah dalam genggaman kekuasaan Allah. Alam asalnya tidak ada. Yang ada hanya zat Allah, yang Allah tidak berpermulaan, yang akhir tidak berkesudahan. Tidak ada langit, tidak ada ruang dan waktu, tidak ada. Tidak ada. Zat Allah sendiri yang ada. Nah, dengan kudrat iradat Allah, dengan tajalli jalal dan jamalullah, innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki akan sesuatu, dengan iradat Allah berkehendak, cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Maka alam semesta dan seluruh isinya ini kenampakan, kenyataan daripada kudrat, asal daripada kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Jadi asal daripada kudrat, iradat dan ilmunya Allah ini alam semesta. Jadi alam semesta liput dalam kenampakan kudrat, iradatnya Allah ini. Diri gini kenampakan, kenyataan daripada majhar kudrat, iradat Allah Ta'ala. Langit bumi adalah majhar kenyataan kudrat iradat Allah. Maka liput diri dan alam kenampakan mazhar daripada kenyataan kudrat iradatnya zat Allah yang laisa kamitslihi. Tapi zat Allahnya kayak apa? Sekali lagi, Allah ada bertempat dengan suatu tempat, tapi Allah sangat amat dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah senantiasa bersamamu
dimanapun engkau berada. Kenapa? Alam semesta ini diliputi oleh kudrat irada Allah, dengan kekuasaan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah. Makanya Bu, Pak, kita lawan anak bisa terpisah. Kita di rumah, anak di pasar, terpisah. Pian gue lawan laki, terpisah. Pian memasak, laki mau unjung, terpisah. Lawan siapa kita harus pisahan? Lawan Allah Ta'ala kita harus pisahan. Di rumah pian lawan Allah, dalam perjalanan pian lawan Allah, di majlis ini pian lawan Allah, di mana saja pian selalu dengan Allah. Pian guring lawan Allah, bangun lawan Allah. Tempatnya dulu ya. Di dunia lawan Allah, di kubur lawan Allah, di padang mahsyar lawan Allah. Berarti kada simpisah. Kalau sudah kita selalu bersama Allah setiap waktu, setiap menit, setiap saat, kada simpisah kita lawan Allah. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita sedihkan? Hatta datang pun al-maut menimpa kepada seseorang. Bagi orang yang meyakini akan selalu bersama Allah. Allah. Bahkan al-maut itu adalah pintu untuk tambah dekat dengan Allah. Justru al-maut adalah tangga untuk perjumpaan dengan Allah. Tapi bagi orang beriman, setiap saat sudah dengan Allah. Di dalam kubur lawan Allah, di dunia lawan Allah, di mana-mana selalu dengan Allah. Inilah keyakinan yang terhujam dalam diri seorang yang sudah punya fondasi yang kuat, bahwa dirinya dan alam semesta ini kadang-kadang menampakkan mazhar daripada kudrat iradatnya Allah, dan dari ilmunya Allah, kudrat iradat dan ilmunya Allah, rahasia kebesaran Allah meliputi segala apa yang ada. Alif putus, alif sari, alif hujan, sari biku di darah. Rahasia alif jat Allah itu meliputi segala apa yang ada. Itu segala apa, segala sesuatu ada seadanya ini, karena yang mengadakannya Allah dengan kudrat iradat mesra, karena pakan kenyataan kudrat iradat Allah dan berlaku pada segala apa yang ada. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau memandang, mata hatimu, mata kepalamu, dirimu, alam semesta, terjadilah rahasia kenampakan rahasia kebesaran Allah. Nah, ayo kita hayati, kita resapi baik-baik ini, kita tancapkan dalam jiwa kita. Dimanapun, kapanpun, selalu dengan Allah. Allah selalu mengawasi kita. Allah maha melihat dengan kita. Allah maha tahu dengan isi hati kita. Nah, selanjutnya nah, kayak apa Allah tuh pasti dia pulang. Waktu kita kekanakan, ya kalau dia berpikir deh, kadang-kadang terbayang nih, lagi kekanakan melihat awan, kayak terbayang Allah Ta'ala. Terus Allah tuh di awan. Bapak kursi kerajaan, pakai mahkota, pakai tongkat, no. Tongkat kerajaan, no. Bayangan, hayalan otak kita nih, lagi kekanakan. Adalah macam-macam hayal tentang Allah, kayak Allah, kebayang ini. Maka apapun yang terlintas dalam pikiran kita, dalam sir hati kita, dalam apapun tentang Allah yang seperti itu, begini, begitu. Kadang kebayang Allah itu kayak cahaya,
Allah itu seperti ini. Kadang-kadang kayak terang benderang luar biasa. Seperti bayangan apapun yang terlintas dalam otak kita tentang Allah, seperti apa yang kita bayangkan, yang kita reka-reka, ataupun hati kita, perasaan kita, maka semua itu adalah batil, sesat, menyesatkan. Itulah waswis dari syaitan. Zat Allah yang wajibal wujud laisa kamislihi syai'un. Karena kalau diumpamakan nggak bisa dibayangkan, tidak ada serupa dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak dapat dirupakan dengan apapun, tidak satupun yang dapat menyerupai Allah. Jadi zat Allah itu wajib ada dan maha ada. Tapi bagaimana zat Allah itu tidak dapat dibayangkan, tak dapat panca indera manusia, oleh pikiran, oleh perasaan, apapun yang lintasan tentang zat Allah. Tidak seperti itu Allah. Allah tidak benda pada, tidak benda cair, tidak benda bekas, tidak partikel, tidak arah, dan tidak apapun, tidak seperti makhluknya. Bagaimana zat Allah itu? Yang tahu tentang zat diri Allah hanya Allah sendiri. Bagaimana keadaan Allah? Hanya Allah sendiri. Cukup kita meyakini dalam hati kita bahwa Allah tidak bertempat dalam suatu tempat, tapi alam semesta dalam genggaman kekuasaan Allah. Karena alam yang menciptakannya Allah, dan alam berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam ketentuan dan aturan Allah. Kula yaumin huwa bisyam. Tiap hari Allah yang mengatur, yang menatapnya. Ini paling tidak dasar-dasar yang perlu ditanamkan ke dalam jiwa kita dan kepada anak-anak kita. Kemudian kita akan memahami tentang Allah, tentang diri Allah, tentang zat Allah yang wajib wujud, yang mempunyai nama 99 nama dari Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu adalah asma Allah yang menunjukkan akan keadaan sifat diri zat yang wajib wujud itu. Tapi seluruh nama-nama itu semuanya terhimpun dalam kalimat asma Allah Jalla Jalaluh. Allah Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahim, Al-Malik. Kadang mau Al-Malik yang bersifat Allah, kadang mau Ar-Rahman yang bersifat Allah, kadang mau Allah lah. Jadi seluruh nama-nama itu dalam rahasia lafzul jalalah, Allah Jalla Jalaluh. Jadi menghimpun, jadi ketika menyebut asma Allah, maka terhimpun seluruh nama. Seperti dalam Al-Quran, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul, seterusnya. Jadi seluruh nama-nama itu bergantung, bersandar kepada nama zat Allah yang wajib wujud. Dan intisari asma Allah semuanya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Intisari rahasia sir asma Allah itu terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ini indung, mama, ummul, indung, ummul Quran, indungnya Quran, induknya Al-Quran, sumber Al-Quran, Fatihah. Makanya Al-Quran yang 30 juz terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama-ulama
berpendapat Ismul A'zam itu, nama-nama Allah yang agung itu, yang kalau kita meminta kepadanya Allah malu kadang mengabulkan, apalagi diamalkan, diwiridkan, itu diantaranya adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita kalau mewiridkannya dengan amanat, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Coba kita lihat Al-Quran. Walillahi asma'ul husna. Walillahi, bagi Allah, asma'ul husna. Allah itu punya nama yang nama-nama yang indah, nama-nama yang terbagus. Jadi Allah punya nama Ar-Rahman, Allah yang bernama Ar-Rahim, Allah yang bernama Al-Malik, Al-Qudus, sampai As-Sabur. Fad'uhu biha, maka memintalah dan menyebut asma'nya. Asma namanya aja, tapi yang lebih dahsyat adalah asma Rabbul Jalal. Maka sertakan setiap menyebut nama yang mulai dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Jangan tinggalkan Allahnya. Kalau itu dengan mengatakan ya Razzaq, ya Fattah, bagus, tapi tambahnya ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim. Jangan ya Alim, ya Alim, bagus sudah, tapi tambahnya ya Allah, ya Alim, ya Allah, ya Alim, ya Allah, ya Alim. Dan setiap orang menyebut asma Allah itu akan ada kekuatan dasar. Sebab menyebut namanya ada etel nur yang luar biasa. Maka itu, ayo usahakan nama-nama Allah ini kita hafal. InsyaAllah kajian berikutnya kita akan membahas satu persatu nama-nama Allah, agar meresap dalam diri kita, mendarah daging dalam jiwa kita, sehingga jaminan Nabi, siapa yang memelihara, menjaga, mengamalkan, menghayati, meresapkan 99 asmaul husna itu, dakhalal jannah, ahli surga, surga sebelum surga. InsyaAllah nanti kita akan bahas. Nah, kalau sudah asma Allah ini bertajak, coba kita lihat di dalam Al-Fatihah itu ada beberapa ungkapan rahasia. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu tentang kasih sayang Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ini artinya tauhid uluhiyah, yang berhak diibadati hanya Allah. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, ini tauhid rububiyah. Kepada Engkau kami bergantung, kami berhajat, kami bermohon, kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, ini menunjukkan wujud rahmat Allah yang menuntun, membimbing orang ke jalan yang lurus. Tanda orang itu dapat rahmatnya Allah, dituntun ke jalan yang hak. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Inilah sebabnya kenapa para nabi, para rasul kadang goyah dalam menghadapi kehidupan, seperti yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim di masa remaja beliau. Pada terhujam tauhid yang mengakar dalam diri beliau, ketika menghancurkan berhala Raja Namrud dan pengikutnya, maka diputuskan Nabiullah Ibrahim dibakar di dalam api. Dinyalakan api, dan menjadi itu kayak ketepal atau kayak ditimbai. Jadi ini diikat oleh Nabi Ibrahim, tadi ditimbai.
ke dalam api itu? Ketika akan dilempar ke dalam api, datang Jibril menawarkan diri, ya Nabiullah Ibrahim, hai Ibrahim, izinkan aku untuk menyelamatkan engkau dari kobaran api. Aku bisa padamkan api itu, aku selamatkan engkau. Bayangkan dalam suasana genting semacam ini, datang malaikat menawarkan diri, hendak menolong akan. Coba lawan kita kira-kira apa ya? Tapi dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, engkau siapa? Nolong aku. Malaikat Jibril, hai Jibril, engkau yang menciptakan siapa? Allah. Engkau bergantung kepada siapa? Allah. Mintanya sama siapa? Allah. Oh, kalau begitu aku tak berhajat kepadamu. Karena Nabi enggak mau bergantung lawan selain Allah. Hatta kepada malaikat, walaupun genting apapun Nabi bilang, orang yang tauhidnya kuat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Maka ketika dilempar ke dalam api, kalimat Nabi Ibrahim dalam jiwa yang paling dalam dari fondasi tauhid yang kuat, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah tempat aku berserah diri. Kenapa? Ni'mal maula, dialah sebaik-baik pelindung, wa ni'mal nasir, sebaik-baik penolong. Kenapa? Alam yang menciptakannya Allah, langit bumi yang menciptakannya Allah, semuanya mengaturnya Allah. Tidak bisa memberi mudarat dan manfaat tanpa kehendak Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup apa yang berserah kepada engkau ya Rabb. Ini fondasi yang kuat. Kalau goyang hatinya dalam kobaran api, langsung dilempar dalam api, masuk ke dalam api. Langsung Allah perintahkan api. Api itu makhluk ciptaan Allah. Ya Allah, ya nar, ya nar kuni bardan wa salamin ala Ibrahim. Api dingin, selamatlah Ibrahim. Caranya ya, Allah menyebut ya nar kuni bardan, hai api dingin. Dingin aja, karena selamatnya. Bisa meninggal Nabi Ibrahim, meninggal kedinginan jadi es oksigen, ya dingin. Tapi dingin yang menyelamatkan, artinya dingin yang membuat segar. Kemudian Nabi Ibrahim, kenikmatan yang luar biasa yang aku dapatkan ujian sidin ketika aku berada di dalam kobaran api Namrud. Kebahagiaan yang luar biasa dan cobaan yang dahsyat karena sudah bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, berhajatnya kepada Allah, tidak memandang lain selain Allah yang memberi manfaat dan mudarat dan memberikan selain Allah Ta'ala ke dalam api. Puncak kenikmatan pun di situ di Nabi Ibrahim. Asiknya aku dengan aku dibuka hijab dengan Allah. Dalam selesai itu terbuka hijab hati dan tauhid yang luar biasa. Jangankan kulit Nabi Ibrahim, kain aja ada terbakar. Allah Akbar. Dan ini terjadi di bulan Al-Muharram. Dia mengatakan di 10 Al-Muharram. Begitu pula ketika penindasan orang Mesir, Fir'aun itu gelar raja. Aslinya itu Ramses II, nama aslinya Ramses II. Raja-raja Fir'aun, raja-raja di Mesir hitungannya Fir'aun. Kata bersebut Fir'aun, bahasanya Fir itu berlari, aun dari pertolongan Allah. Nya rasa hebat, rasa harap, rasa kuat, rasa kuasa. Kada bergantung lawan rasa ingin sama atur. Fir'aun itu orangnya. Bila ada orang rasa kuat, rasa hebat, kada bergantung lagi lawan Allah, sudah Fir'aun. Ketika Fir'aun dan pengikutnya bertanya, mengejar Nabi Musa yang melarikan diri dari belenggu perbudakan, dibawa suatu tempat, dikejar di depan lautan
tak bertepi. Di belakang mengejar Fir'aun. Bingung Nabi Musa. Maju salah, mundur salah. Maju tinggalan, mundur dibunuh Fir'aun. Maka ketika itu gantungan Nabi Musa hanya kepada Allah. Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa, Musa, pukulkan tongkatmu. Ternyata para nabi itu bisi tongkat bertaan. Jadi ulun bukan kata Tuhan ada, ingat mutaba'ah ya. Nah, bertongkat. Nah, tongkat tauhid. Nabi Musa punya tongkat, Nabi Sulaiman punya tongkat, Rasulullah ada bertongkat juga. Tongkat. Ada apa kalau hendak pada jamaah bertongkat bertaan. Rami Madis Darul Maghfirah semuanya pakai tongkat, ibu-ibunya pakai tongkat, guru kali tongkat juga. Cukup jaga sudah ini saya kau dalam tongkat. Perwakilan sudah perwakilan. Kalau ulun seketing bahkan juga pengelah. Ini tongkat ini Pak 200 tahunan lebih usianya. Kurang berhari untuknya. Tapi kalau yang tahu siapa ampunnya teman kamu dari Plato, tapi tentunya ada anunya dengan halus dengan apa kurang bahasa mana ada asal bacaan ada anunya, nah puasanya ada tirakatnya. Lalu Nabi Musa pukul tongkat syariat benar bukan tongkat itu maulah belah di laut, bukan hebatnya tongkat, tapi perintah dari Allah, benar perintah Allah. Jadi terbelah lautan jadi jalan raya. Menyeberanglah Nabi Musa. Fir'aun mengejar. Sampai Nabi Musa seberang, umat sudah berangkat selamatan. Fir'aun di tengah lautan, ya Allah Ta'ala pukul tongkatmu wahai Musa. Bukan tongkat yang mengolah jalan, tapi dengan kun payakunnya syariatnya lewat tongkat. Pukul! Bung! Pukul lagi. Jadi lautan tinggalan Fir'aun. Tapi ternyata menjelang Fir'aun lamas, hendak lamas datang Jibril menemui Fir'aun. Fir'aun sakti orangnya harap sakti orang itu hebat. Tahun Jibril selamatkan aku Jibril, tolong aku beriman, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Fir'aun sudah di sini nah anak bongkak apa oleh Jibril diambil kerikil diangkut Jibril kamu ke Fir'aun, langsung lamas tinggalan Fir'aun. Ujar Allah, hai Jibril, Fir'aun berulang-ulang minta tolong kepada kamu, dia tetap tenggelam dalam lautan. Andaikan Fir'aun minta tolong lawan aku selamatkan ya Allah, sayangnya ada minta tolong lawan aku untuk tolong lawan ikan, wahai Jibril. Dan Allah dengan kekuasaannya mengabadikan tubuh Fir'aun tidak hancur sebagai pelajaran sejarah orang yang mengaku dirinya Tuhan. Tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Nabi Musa terjadi pada 10 Al-Muharram. Makanya penduduk Yahudi waktu di Madinah itu mereka memakmurkan, memuliakan dengan Asyura, dengan beramal, dengan beribadah, dengan puasa. Ada apa ini ya Nabi? Kami memuliakan keselamatan Nabi kami, Nabi Musa. Ujar Rasulullah, kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maka dianjurkanlah kita berpuasa pada 10 bulan Al-Muharram. Besok puasa. 10 bulan esok Pak. Hari ini esok Pak. Besok. Tapi ujar Rasulullah, andaikan aku hidup tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9
Al-Muharram, Tasu'a, dan 10 Al-Muharram. Tapi beliau tidak sempat meninggal sebelum 10 Al-Muharram beliau meninggal. Nah, jadi usahakan esok kita puasa. Berhari orang bila 10 Al-Muharram menggubur Asyura. Menggubur itu kan ada sunnahnya. Nah, sunnah berpuasa. Silahkan menggubur juga, tapi gasan berbuka. Atau dibagikan kepada tetangga-tetangga. Nggak ada puasa, ada apa? Ada puasa, ada terus saja besok. Tapi sunnah puasa dan puasa besok menghapuskan dosa-dosa tahun yang lewat. Dan banyak lagi terjadi peristiwa pada 10 Al-Muharram. Ketika Nabiullah Yunus mendakwahkan, mengajak orang ke jalan Allah untuk mentauhidkan Allah, ditantang. Jadi sejak mulai bahari, nabi-nabi mengajak orang makrifat kepada Allah, ditantang. Rasulullah ditantang, Nabi Musa ditantang, Nabi Nuh ditantang, Nabi Isa ditantang, semuanya menantang. Kalau ada orang yang gigih mendakwahkan agama Allah, mengajak bertauhid dan makrifat, disambati orang macam-macam, ditantang, biasa aja. Kenapa? Karena itu sudah zaman Rasulullah seperti itu, nabi-nabi seperti itu, disalahkan, dipadahkan ini, bahkan dipadahkan gila, tukang sihir, macam-macam, bersahabat jin, macam-macam. Biarkan anjing menggonggong, namun kita tetap makanan. Jadi tidak peduli deh. Memang gue pikirin, ngajak ke tauhid, tantangan luar biasa. Akhirnya Nabi Yunus putus asa, kaumnya gak menurut. Beliau meninggalkan kaumnya, negerinya, berlayar ikut perahu, kapal besar, kapal berlayar. Di tengah perjalanan kapal nggak mau jalan, diusahakan enggak, tertahan. Jadi dia, di sini ada sesuatu yang orang yang harus kita lempar ke laut nih, untuk menyelamatkan kita semua. Sepakat, diundi, keluar nama Nabiullah Yunus. Cabut lagi, undi lagi, ini orang baik nih, jangan, nalain aja. Undi lagi, Nabi Yunus keluar. Nah, pada nak belum dari itu, Nabi Yunus, undi lagi. Nabi Yunus mau, ini kabar Allah mulai cerita. Akhirnya Nabi Yunus dengan keikhlasan beliau terjun ke laut, bukan dilempar, melepaskan diri untuk kebaikan semuanya. Dan tadi ada perintah dari Allah rahasia. Setiap dia terjun ke laut, langsung Allah perintahkan ikan nun. Jadi kita iwak paus nangkana, hitungannya kira-kira ya kurang lebih uangan lima. Banyak magana pada yang lagi iwak paus tuh, paus. Nabi Sulaiman berkisah kaya raya, jangan Sulaiman hendak memakani orang seberataan, orang sedunia hendak memakani. Karena kaya-kaya, siapa nak makan banyak di pantai, supaya banyak. Tiba-tiba Allah mengutus seekor ikan besar, langsung menghabisi makan Nabi Sulaiman. Lalu waktu bicara, betapa dia, hai Sulaiman, mana lagi? Aku masih lapar. Seekor iwak aja kalau sanggup memakan, bagaimana Allah beri makan dia berataan? Allah. Dalam perut ikan, bayangkan ini ujian para nabi. Allah mengajarkan satu doa wirid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus. Andaikan Nabi Yunus ini pada jamaah kada berzikir ingat Allah dalam perut ikan, maka perut ikan itu jadi kuburan sidin sampai hari kiamat. Ini kira kuburan yang berjalan ya ini. Manakah kuburan yang berjalan? Kuburannya Nabi Yunus dalam perut ikan. Terlihat iwak, padahal dalamnya Nabi Yunus.
Kurungannya iwak, dalamnya Nabi Yunus. Ulangi lagi. Kurungannya iwak, dalamnya Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus adalah orang yang mengandung nurnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman kehabisan? Kenapa ada pendahuluan? Andaikan sini pendahuluan, Nabi yang lain kan ada kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan ada. Maka itulah diadakanlah Nabi Adam sebagai untuk menjadikan Nurul Mustafa lewat Nabi Adam ini Nabi Musa, Nabi Isa sampai pada Nabiullah Isa sampai kepada Ayahanda Abdullah, jadilah Nurul Mustafa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan sungguh-sungguh Nabi Yunus membaca, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, berada di pantai dan disambut oleh kaumnya Nabi Yunus yang sadar dan tobat dan teguran dari Allah. Mereka bertobat dan mereka mengimani Nabiullah Yunus. Ini bagus jadi amalan kita, wiridan kita, agar Allah hindarkan dari kesulitan, problem, masalah, kesusahan. Berbanyak membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi nama membaca ini tadi jangan kita lagi leburkan dalam lautan nurnya Rasulullah. Nabi Yunus bertawassul lawan Rasulullah dalam perut ikan dengan pandai dengan nurnya Rasulullah. Dan ikan itu bertanda dari nurnya Rasulullah, nambah wujud rupa ikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada 10 binatang yang masuk surga, di antaranya ikan nun yang menyelamatkan Nabi Yunus, kemudian ompaknya Rasulullah, kibas sembelihan Nabi Habir, lalu siapa ada Nabi Ismail, burung hut-hut, semut Nabi Sulaiman yang mengingatkan saudaranya, 1 ekor anjing masuk surga. Anjing Ashabul Kahfi, yang mereka itu adalah orang-orang yang mahabbah kepada ulama-ulama, kepada para nabi-nabi. Allahu Akbar. Nah, selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan pada 10 Al-Muharram. Diangkatnya Nabi Isa ke langit, selamat daripada penyaliban pada 10 Al-Muharram. Tenggelamnya lautan, selamatnya kapal Nabi Nuh pada 10 Al-Muharram. Jadi dahsyat 10 Al-Muharram itu. Maka itu bagus banget kita besok puasaan, banyak berzikir, banyak berdoa, minta kepada Allah, minta keberkatan. Nah, ada kesulitan, minta. Nah, ada masalah, minta jalan keluar. Bila perlu kita membantu anak-anak yatim. Orang bahari meminyaki kepala anak yatim juga, nggak minyaki, kasihan dari manusianya. Boy minyak dibagi kata tuh syariatnya aja, minyak sekadarnya aja. Oh, artinya aku menyayangi anak yatim, bagi-bagi berkah, bagi-bagi rezeki waktu itu. Barangkali itu saja dulu kaji kita sore ini, sudah jam